Selamat datang di Sayatop Media, belajar tuntas, anti galau. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Pembahasan soal UTBK SBMPTN Fisika. Untuk soal yang akan kita bahas adalah soal ini. Sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter dan massa M sama dengan 20 kg digantung menggunakan tali pada titik tengahnya sehingga membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat terhadap bidang datar. Ujung kiri batang berada pada dinding vertikal yang kasar dengan koefisien gesek statik mu sama dengan 1/5 akar 3. Pada jarak X dari dinding, sebuah beban bermassa M sama dengan 10 kg digantung pada batang seperti pada gambar. Nilai X agar ujung kiri batang tepat akan bergeser ke atas adalah A 3,7 meter, B 3,5 meter, C 3,2 meter, D 3,0 meter, dan E 2,8 meter. Untuk kasus soal ini dapat kita lihat bahwa termasuk dalam konsep keseimbangan benda tegar. Pada keseimbangan benda tegar, pada prinsipnya adalah yang pertama, sigma tau sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, saksikan pembahasan berikut. Penyelesaian. Seperti biasa, untuk fenomena yang sudah disajikan dengan gambar, kita gambar ulang lagi. Kemudian, kita masukkan data-data yang diketahui dan gambarkan diagram gaya yang bekerja. Sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter. Berarti L sama dengan 4 meter. Itu adalah panjang batang. Artinya, jarak antara ini sampai ini adalah 4 meter. Dan memiliki massa M 20 kg. M sama dengan 20 kg. Digantung menggunakan tali pada titik tengahnya sehingga membentuk sudut 60 derajat. Theta sama dengan 60 derajat. Atau dapat pula kita tulis di sini 60 derajat juga boleh. Terhadap bidang datar. Ujung kiri batang berada pada dinding vertikal yang kasar dengan koefisien gesek mu sama dengan 1/5 akar 3. Mu sama dengan 1/5 akar 3. Pada jarak X dari dinding, sebuah beban bermassa M sama dengan 10 kg. Berarti massa beban itu adalah M kecil sama dengan 10 kg. Digantungkan pada batang seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah, nilai X agar ujung batang tepat akan bergeser ke atas adalah, pertanyaannya, jarak X sama dengan titik-titik tanda tanya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa untuk konsep keseimbangan benda tegar, untuk keseimbangan benda tegar, kesetimbangan benda tegar cukup dengan menggunakan konsep sigma tau sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0.
Untuk mengerjakan ini, kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Ini adalah W beban, kita sebut dengan W kotak, WK. Kemudian gaya yang bekerja pada batang itu adalah kita sebut sebagai gaya berat batang, WB. Kemudian gaya selanjutnya yang bekerja adalah gaya normal. Ingat, gaya normal cara menggambarnya adalah harus digambar dari bidang sentuh bidang terhadap benda yang tegak lurus, seperti gambar ini. Kita sebut di sini adalah N. N itu gaya normal. Selanjutnya, kita gambarkan ini sebagai gaya gesek. Misalnya kita tulis sebagai F kecil. Nah, kemudian kita gambarkan pada talinya terdapat gaya tegangan tali. Kita tulis dengan huruf T, ya. Kemudian kita proyeksikan gaya yang bekerja terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga dihasilkan gambar seperti ini, ya. Menjadi T sinus 60 derajat. Kemudian kita proyeksikan terhadap sumbu X, ini ya, menjadi T cos 60 derajat. Nah, selanjutnya kita gunakan konsep keseimbangan benda tegar tadi, yaitu sigma tau sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Untuk sigma F sendiri nanti dapat diuraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kita boleh mengerjakan dari sigma tau sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0 terlebih dahulu. Mari kita selesaikan. Yang pertama adalah kita tinjau untuk jumlah gaya yang bekerja terhadap sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, untuk menentukan ketika jumlahan gaya yang bekerja adalah sama dengan 0, kita menggunakan arah vektor seperti ini. Jika ke atas, maka positif, jika ke bawah, maka negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Lanjut ya. Berarti untuk sigma Fx sama dengan 0, N min T cos 60 derajat sama dengan 0. N sama dengan T cos 60 derajat sama dengan T kalikan setengah, sehingga menjadi setengah T. Cukup jelas ya? Selanjutnya, kita tinjau untuk sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y kita jumlahkan sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Sehingga T sin 60 derajat dikurangi WB dikurangi WK dikurangi F sama dengan 0. T sin 60 derajat sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dikurangi WB. WB adalah gaya berat batang. Sebesar berapa di sini? Dilihat bahwa masanya adalah 20 kg, sehingga WB-nya adalah 200 Newton, ya. Dikurangi WK. WK tadi massa beban kotaknya adalah 10 kg, sehingga menjadi 100 Newton.
Seperti yang kita ketahui bahwa untuk gaya berat, massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jika tidak diketahui, maka percepatan gravitasinya adalah 10. Ya. WK sama dengan 100 dari 10 dikalikan 10 sama dengan 100. Saya tulis di sini aja ya. W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. WK kita masukkan 100 dikurangi F. F di sini adalah gaya gesek. Gaya gesek itu dapat dicari dengan, ya, saya tulis di sini teorinya. Untuk gaya gesek, F sama dengan mu dikalikan dengan N. Sehingga kita masukkan saja di sini. Berarti mu dikalikan dengan N sama dengan 0. Ya. Setengah akar 3T min 300 dikurangi tadi mu-nya 1/5 akar 3 dikalikan dengan N-nya adalah setengah T sama dengan 0. Setengah akar 3T dikurangi 1/10 akar 3T sama dengan 300. Kita samakan penyebutnya menjadi, misalnya jadikan per 10 ya. Berarti 10 bagi 2 adalah 5. Akar 3T min 1/10 akar 3T sama dengan 300. 5/10 akar 3T dikurangi 1/10 akar 3T sama dengan 300. Nah, kita selesaikan dulu ini menjadi 5/10 dikurangi 1/10, berarti 4/10 akar 3T sama dengan 300. Sehingga dikali silang ya, T sama dengan 300 kali 10 sehingga menghasilkan 3000 dibagi dengan 4 akar 3. 3000 bagi 4 750 per akar 3. Kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 3 per akar 3 ya. Ini akar 3 kali akar 3 kan sama dengan 3. 750 bagi 3 250 akar 3 Newton. Ini adalah T. Tadi kita sudah memperoleh bahwa T sama dengan 250 akar 3. Sigma tau sama dengan 0, di mana tau adalah momen gaya. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa momen gaya dapat dicari dengan gaya dikalikan dengan lengan gaya. Lengan gaya selalu diukur terhadap porosnya. Ini adalah porosnya. Untuk dalam keadaan setimbang, maka untuk menentukan arah dari momen gaya, ya, untuk sigma tau sama dengan 0, arahnya dapat dicari secara mudah. Jika searah dengan jarum jam, maka positif, dan jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka negatif. Kita mulai dari WB. WB dikalikan dengan lengan gayanya. Lengan gayanya adalah ini. Jarak antara poros ini terhadap WB. Soal diketahui bahwa ini adalah batang. Ingat-ingat untuk titik berat ya, untuk titik berat benda, maka jika simetris terletak
terletak pada separuhnya. Tadi panjang batang adalah 4 meter. Berarti terletak di mana di sini? Ini adalah sebesar 2 meter. Sehingga WB dikalikan dengan, saya tulis dengan setengah dikalikan dengan L, karena titik beratnya terdapat di tengah-tengah batang. Kemudian kita lihat untuk WK. WK kecenderungannya adalah searah dengan jarum jam untuk perputarannya. Ditambah WK dikalikan dengan lengan gayanya, yaitu terhadap poros adalah X. Selanjutnya, untuk T sin 60 derajat, dia kecenderungannya kalau terhadap poros, maka akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Oleh karena itu, tandanya adalah negatif. T sin 60 derajat dikalikan dengan lengan gayanya. Tadi pada soal diketahui bahwa tali ini tepat diletakkan di tengah-tengah batang, sehingga sama ya, kalikan dengan setengah L. Nah, untuk N dan F dapat dilihat bahwa untuk N dan F, gaya yang bekerja ini adalah tepat pada poros, sehingga untuk momen gaya yang gayanya terletak tepat pada poros, maka nilainya adalah 0, sehingga N dan F tidak kita gunakan. Kita lanjutkan, maka ini sama dengan 0. WB 200 dikalikan setengah dikalikan 4 ditambah WK 100 dikalikan dengan X min T nya 250 akar 3 kalikan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 dikalikan dengan setengah dikalikan 4 sama dengan 0. 200 bagi 2 kali 4 sama dengan 400 ditambah 100x dikurangi ini bisa dicoret, kemudian akar 3 kali akar 3 itu adalah 3, 250 kali 3 sama dengan 0. 400 ditambah 100x dikurangi 750 sama dengan 0. 100x sama dengan 750 dikurangi 400. 100x sama dengan 350. Maka X sama dengan 3,5 meter. Sehingga jawabannya adalah B. Dukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.